warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Amanda Josaboka, Chelsea Yolanda, dan saya sendiri Sandy Citra Bahagia. Kami akan mempresentasikan materi mengenai jaringan komputer. Saya Sandy Citra Bahagia akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah saluran yang dipergunakan untuk meneruskan pesan satu orang ke orang lainnya. Jaringan komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya akan mengembangkan bola komunikasi dan menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Yang kedua, jaringan ini bisa dipandang sebagai struktur yang diformalkan dan diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi kelompok. Materi selanjutnya yaitu jenis jaringan pada komputer. Ada beberapa jenis jaringan pada komputer, yaitu yang pertama, Local Area Network, berfungsi pada pengiriman data melalui berbagai jenis jaringan fisik. Yang kedua ada Metropolitan Area Network, merupakan jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkotaan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga ada Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Yang keempat ada Internet, merupakan sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Yang kelima ada jaringan tanpa kabel atau nirkabel, merupakan bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, prima, dan peralatan lainnya yang terhubung melalui media fisik dan software yang memfasilitasi komunikasi antara komputer-komputer dalam satu kesatuan. Materi selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi merupakan suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain sehingga membentuk jaringan. Masing-masing topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Amanda Josaboka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amanda Josaboka. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komponen jaringan komputer. Yang pertama, komputer sebagai salah satu komponen penting yang akan digunakan oleh pemakai atau disebut dengan terminal. Yang kedua, kartu jaringan atau disebut dengan network card. Masing-masing komputer atau terminal dapat dihubungkan dengan terminal lain yang juga memiliki saluran jaringan. Yang ketiga, komputer server memerlukan sistem operasi yang memiliki kemampuan bekerja dalam suatu jaringan. Yang keempat, jaringan komputer terdiri atas perangkat komunikasi dari sistem operasi. Yang kelima, media komunikasi bertugas untuk menghubungkan antara suatu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Yang keenam, program komputer memang dirancang untuk bekerja dalam suatu jaringan komputer. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang manfaat jaringan komputer. Yang pertama, secara bersama, pemakaian bersama perawatan komputer seperti hard disk, magnetic tape, printer, ataupun yang lainnya. Yang kedua, hubungan antar sistem yang berbeda, terjadinya perbedaan hubungan antara komputer yang berbeda merek dan sistem operasi. Yang ketiga, pemakaian data secara bersama, memungkinkan pengiriman file dari sistem yang satu ke sistem yang lainnya. Yang keempat, pengurangan kertas kerja, dokumen yang tersimpan di dalam suatu file database sehingga kebutuhan kerja akan menurun. Yang kelima, pemakaian terminal sebagai biaya input dan output pada konsep data adalah sangat murah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang peralatan dalam jaringan komunikasi. Peralatan yang digunakan dalam jaringan komunikasi yaitu ada terminal atau disebut dengan client workstation. Yang kedua, host atau server. Yang ketiga, hubungan atau link. Yang keempat, repeater. Yang kelima, bridge. Yang keenam, Ethernet.
Yang ketujuh, Network Interface Card atau yang disingkat dengan NIC. Yang ke-8, Software Network. Dan yang ke-9 ada perangkat lunak aplikasi. Terima kasih. Baiklah, saya Chelsea Yolanda. Saya akan membahas materi mengenai komunikasi data, transmisi data, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi secara khusus yang berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi digital yang dikirimkan melalui komunikasi data-data. Berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital komunikasi dan merupakan bagian vital dari suatu informasi, dari suatu masyarakat informasi, karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, yaitu transmisi data. Transmisi data adalah cara pengiriman data satu ke tempat yang lainnya. Bentuk-bentuk transmisi data yaitu 1. Simple line atau komunikasi satu arah, merupakan bentuk saluran komunikasi yang paling murah, di mana komunikasi jenis ini hanya bisa berlangsung satu arah. Yang kedua, half duplex atau dua arah bergantian, mengizinkan transmisi dalam satu arah tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, full duplex atau dua arah penuh. Di dalam komunikasi ini, penerima dan pengirim informasi bisa secara serentak melakukan kegiatan bersama-sama ataupun bertukar posisi dari penerima menjadi pengirim berita dan sebaliknya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer baik dalam skop kecil maupun besar. Titik penggunaan jasa ini tidak hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah mengajar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Jaringan komputer saat ini diterapkan hampir dalam tempat seperti bank, perkantoran, universitas, rumah sakit, bidang pariwisata, hotel, atau bahkan rumah. Semua ini diawali dengan komputerisasi, memberikan kemudahan penyelesaian banyak tugas, dan meningkatkan kebutuhan untuk saling berbagi informasi antar bagian yang terkait, kemudian dijawab oleh teknologi jaringan komputer hingga saat ini. Jaringan komputer sudah menjadi kebutuhan umum masyarakat, dan karena itu, pemahaman dasar tentang jaringan komputer diperlukan terutama bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia teknologi informasi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.